Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 12 orang. Di sini kami akan membahas mengenai materi PLES dalam konteks pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Hengki Sunanda dengan NPM C1B022062 dan saya sendiri yang akan menyampaikan pembahasan yang pertama. Jadi menurut swasta menyatakan bahwa PLES merupakan letak di mana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Sedangkan menurut Kashmir, menyatakan bahwa place ialah lokasi atau tempat untuk memperlihatkan barang-barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini, konsumen dapat mendatangi tempat penjualan dan melihat barang-barang yang diperjualkan secara langsung. Menurut Lupiadi, place atau tempat merupakan keputusan yang dibuat oleh suatu perusahaan atau pebisnis, di mana perusahaan tersebut harus beroperasi. Memilih tempat untuk sebuah usaha akan memberikan dampak yang besar. Place merupakan tempat yang mana konsumen dapat melihat dan membeli secara langsung produk yang diinginkan atau dibutuhkan. Materi mengenai tempat atau place adalah topik yang mencakup beragam aspek dari lokasi fisik di seluruh dunia. Ini mencakup segala hal mulai dari geografi, sejarah, budaya, hingga peran mereka dalam kehidupan manusia sehari-hari. Pertama-tama, geografi, tempat mencakup pemahaman tentang fitur fisik seperti pegunungan, sungai, dan lautan, serta iklim dan flora fauna yang unik di setiap tempat. Sejarah tempat memungkinkan kita untuk memahami perkembangan sosial, politik, dan ekonomi dari masa lalu hingga masa kini. Budaya tempat mencakup tradisi bahasa, makanan, dan seni yang unik untuk suatu daerah. Selain itu, tempat memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari manusia, termasuk rumah, tempat kerja, tempat rekreasi, dan pusat komunitas. Memahami materi ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dunia di sekitar kita, serta hubungan yang rumit antara manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal. Baiklah, pembahasan yang berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Samuel. Oke, itu tadi penjelasan dari Hengki Sonanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam elemen. Nah, beberapa faktor itu adalah yang pertama ada iklan. Iklan di sini adalah penggunaan media cetak, media elektronik, media sosial, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya, dan saluran lainnya untuk mengkomunikasikan pesan pemasaran kepada pelanggan. Nah, selanjutnya ada hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat ini ada kegiatan untuk membangun dan menjaga citra positif perusahaan melalui media dan hubungan atau relasi dengan masyarakat. Lalu ada penjualan pribadi. Penjualan pribadi ini adalah interaksi langsung dengan pelanggan melalui penjualan langsung atau tenaga penjualan. Nah, lalu ada promosi penjualan. Promosi penjualan ini adalah promosi khusus, diskon, atau pengurangan harga yang bisa kita lihat di mall atau outlet-outlet sekitar. Dan juga ada kontes atau insentif lainnya untuk mendorong pembelian produk. Nah, selanjutnya ada pemasaran langsung. Pemasaran langsung di sini adalah komunikasi langsung dengan pelanggan melalui surat, email, aplikasi. Nah, aplikasi di sini sebagai WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, dan pesan teks. Promosi juga harus dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan calon pelanggan agar mereka tertarik untuk melihat dan membeli produk yang ditawarkan. Nah, ketika mempertimbangkan masalah place dalam pemasaran, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Nah, yang harus diperhatikan yang pertama itu ada lokasi. Lokasi fisik dari produk atau layanan sangat penting dalam pemasaran. Nah, ini termasuk memilih lokasi toko atau outlet yang strategis untuk menjangkau target pasar yang efektif gitu kan. Lalu ada aksesibilitas. Nah, ini ada tempat yang harus mudah diakses oleh konsumen potensial. Nah, di sini mencakup aspek-aspek seperti akses transportasi publik, ada parkir, dan kemudahan aksesibilitas bagi konsumen atau customer dengan kebutuhan khusus. Nah, mungkin itu saja materi yang dari saya sampaikan. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya Bintang Gustiadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pada Samuel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai demografi lokal. Demografi lokal ini mempelajari struktur dan proses penduduk dalam suatu wilayah, termasuk jumlah, penyebaran, dan komposisinya. Tujuan dari demografi lokal adalah untuk memahami informasi mengenai jumlah penduduk,
komposisi, organisasi, dan distribusi penduduk yang ada di suatu daerah. Penting untuk memahami demografi dan karakteristik konsumen lokal di area tempat produk atau layanan yang akan kita pasarkan. Penyesuaian strategi pemasaran berdasarkan demografi lokal dapat meningkatkan keberhasilan kampanye pemasaran. Lalu ada persaingan. Kita harus mengetahui pesaing lokal di area tempat produk yang akan kita pasarkan. Penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Analisis persaingan yang dapat membantu dalam menentukan keunggulan kompetitif produk atau layanan Anda. Lalu ada pula dari konteks budaya. Budaya lokal juga perlu dipertimbangkan. Strategi pemasaran yang memperhitungkan nilai-nilai budaya dan preferensi lokal dapat meningkatkan daya tarik produk atau layanan Anda. Strategi budaya lokal juga melibatkan integrasi nilai-nilai budaya lokal ke dalam strategi bisnis untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan loyal pelanggan, dan meningkatkan keberhasilan bisnis. Regulasi dan kebijakan lokal. Ada banyak peraturan dan kebijakan lokal yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran Anda. Penting untuk memahami peraturan yang berlaku di area tempat produk yang akan kita pasarkan, termasuk peraturan zonasi, iklan, dan perpajakan. Lalu ada kemitraan lokal. Memanfaatkan kemitraan dengan bisnis lokal atau komunitas dapat menjadi strategi pemasaran yang efektif. Hal ini dapat membantu meningkatkan visibilitas merek Anda dan membangun hubungan yang kuat dengan konsumen lokal. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh Diajeng Latifah. Pada Diajeng, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Bintang. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari Bintang, yaitu lingkungan fisik. Keadaan fisik seperti tata letak, desain interior, dan suasana juga memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman konsumen. Menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan menarik dapat meningkatkan daya tarik produk atau layanan Anda. Yang selanjutnya, strategi distribusi. Tempat juga berkaitan dengan strategi distribusi. Memilih saluran distribusi yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dapat meningkatkan ketersediaan produk di pasaran. Selanjutnya, analisis data geografis. Menggunakan data geografis seperti peta, data demografi, dan data perilaku konsumen dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang pasar dan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat. Selanjutnya ada geografi tempat. Geografi tempat mempelajari tentang karakteristik fisik suatu lokasi seperti relief, iklim, dan sumber daya alamnya. Pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kehidupan manusia dalam ekosistem di tempat tersebut. Selanjutnya ada sejarah lokal. Memahami sejarah lokal suatu tempat memungkinkan kita melacak perkembangan dan perubahan yang terjadi dari masa lalu hingga masa kini. Ini meliputi peristiwa penting, tokoh-tokoh bersejarah, dan dampaknya terhadap budaya dan masyarakat setempat. Baiklah, itulah saja penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Delma Triani. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Diajeng Latifah Rahman yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang budaya lokal. Budaya tempat mencakup segala suatu mulai dari bahasa, adat istiadat, seni, musik, dan kuliner khas suatu daerah. Ini adalah aspek yang unik dan mendalam dari identitas suatu tempat yang membedakannya dari tempat lain yang ada di dunia. Nah, selanjutnya yaitu ada pariwisata dan rekreasi. Banyak tempat di dunia memiliki daya tarik pariwisata dan rekreasi yang unik, seperti destinasi pariwisata yang terkenal seperti monumen bersejarah, taman nasional, dan pantai eksotis yang menarik jutaan pengunjung di setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu ada ekonomi lokal. Nah, setiap tempat memiliki ekonomi lokal yang mempengaruhi lapangan pekerjaan, seperti industri utama dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ada beberapa tempat dikenal karena sektor ekonomi tertentu seperti pertanian, manufaktur, atau teknologi.
Selanjutnya yaitu ada keterkaitan sosial. Tempat juga menjadi pusat interaksi sosial, di mana suatu manusia bertemu, berinteraksi, dan membentuk komunitas. Pusat-pusat kota seperti sekolah dan pusat pembelajaran adalah contoh tempat-tempat di mana keterkaitan sosial terjadi. Selanjutnya yaitu ada pemukiman dan perumahan aspek. Ini penting dari plans karena pemukiman dan perumahan ini mencakup berbagai tipe perumahan, yaitu seperti rumah, apartemen, desa, dan kota yang memberikan tempat bagi manusia untuk tinggal dan berinteraksi. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Raf Adiano. Kepada Raf Adiano dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Delma. Selanjutnya itu ada lingkungan binaan. Lingkungan binaan ini mencakup infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan umum, dan transportasi publik yang membentuk kerangka kerja yang tempat tersebut. Lalu selanjutnya ada identitas dan kepemilikan. Setiap tempat memiliki identitasnya sendiri yang terbentuk dari sejarah, budaya, dan karakteristik fisiknya. Kepemilikan dan pengelolaan tanah dan sumber daya juga merupakan bagian penting dari identitas suatu tempat. Lalu selanjutnya itu ada konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan ini adalah upaya untuk melindungi dan memelihara keanekaragaman hayati dan ekosistem suatu tempat. Hal ini termasuk pelestarian alam, pengelolaan taman nasional, dan upaya-upaya lain untuk menjaga kelestarian lingkungan. Selanjutnya itu ada konflik dan perubahan. Tempat juga merupakan arena di mana konflik sosial, politik, dan ekonomi dapat timbul seperti perubahan urbanisasi, globalisasi, dan perubahan iklim juga memiliki dampak yang signifikan terhadap tempat-tempat di seluruh dunia. Selanjutnya ada inovasi dan pembangunan. Inovasi dan pembangunan terjadi di setiap tempat sebagai respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ini juga mencakup pengembangan teknologi, infrastruktur, dan kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesempatan di suatu tempat. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fadil. Sekian dari saya terima kasih. Terima kasih Pak Dara. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Ketika memilih place dalam pemasaran, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak membuat kesalahan. Yang pertama, kurangnya penelitian pasar. Salah satu kesalahan besar adalah kurangnya penelitian pasar yang menyeluruh, tanpa pemahaman yang baik tentang demografi, preferensi, dan perilaku konsumen lokal. Tempat yang dipilih mungkin tidak cocok dengan target pasar yang diinginkan. Yang kedua, tidak memperhitungkan aksesibilitas. Tempat yang dipilih harus mudah diakses oleh konsumen potensial. Memilih lokasi yang sulit dijangkau atau memiliki aksesibilitas yang buruk dapat menghambat potensi penjualan. Selanjutnya, lokasi yang tidak sesuai dengan branding. Lokasi tempat usaha harus konsisten dengan citra merek dan target pasar. Memilih lokasi yang tidak sesuai dengan citra merek atau tidak menarik bagi target pasar dapat mengurangi efektivitas strategi pemasaran. Kemudian tidak memperhitungkan persaingan. Salah satu kesalahan umum adalah memilih lokasi tanpa mempertimbangkan persaingan lokal. Memilih tempat yang sudah jenuh dengan pesaing dapat membuat sulit menarik perhatian konsumen. Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam pemilihan tempat dalam pemasaran. Satu hal yang penting adalah mempertimbangkan infrastruktur yang ada di sekitar lokasi yang dipilih. Infrastruktur yang baik seperti jalan raya yang lancar, transportasi umum yang mudah diakses, dan fasilitas parkir yang memadai dapat meningkatkan kenyamanan bagi konsumen yang ingin mengunjungi tempat Anda. Jika infrastruktur di sekitar tempat Anda kurang memadai, ini dapat menjadi hambatan bagi konsumen dan mempengaruhi kunjungan mereka. Selanjutnya, pertimbangkan juga keberlanjutan lokasi, apakah itu adalah daerah yang berkembang atau mungkin mengalami penurunan dalam jangka panjang. Memilih tempat yang memiliki potensi pertumbuhan dan stabilitas jangka panjang dapat memberikan keuntungan dan mengembangkan dan membangun bisnis Anda. Selain faktor-faktor tersebut, penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan khusus dari jenis bisnis yang Anda jalankan. Misalnya, jika Anda menjalankan restoran, penting untuk memilih lokasi yang memiliki akses ke bahan baku berkualitas tinggi dan memilih pasar yang potensial. Jika Anda menjalankan toko retail, perhatikan apakah pusat pembelanjaan atau atraksi lainnya di
sekitar yang dapat menarik pengunjung potensial. Mungkin itu saja materi dari saya. Materi selanjutnya atau sambungan materi ini bisa dibahas lebih mendalam oleh teman saya, yakni Sasi. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Fadila Aritama. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu mengenai tidak memperhitungkan perubahan lingkungan. Lingkungan tempat dapat berubah seiring waktu, termasuk perubahan demografi, perkembangan infrastruktur, dan tren konsumen. Tidak memperhitungkan perubahan ini dapat membuat tempat menjadi kurang efektif dalam jangka panjang. Selanjutnya, yaitu adalah ketidaksesuaian dengan peraturan lokal. Setiap daerah itu memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda terkait dengan zonasi, iklan, dan operasi bisnis. Memilih tempat yang tidak sesuai dengan peraturan lokal dapat menyebabkan masalah hukum dan operasional di masa depan. Selanjutnya, yaitu tidak mempertimbangkan biaya. Biaya sewa atau akuisisi tempat harus sesuai dengan anggaran dan potensi pendapatan bisnis. Memilih tempat yang terlalu mahal atau tidak memberikan nilai tambah yang cukup dapat mengurangi profitabilitas bisnis. Selanjutnya, yaitu adalah ketidaksesuaian dengan kebutuhan bisnis. Lokasi yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan bisnis, termasuk ruang, fasilitas, dan infrastruktur yang diperlukan. Memilih tempat yang tidak memenuhi kebutuhan operasional dapat menyulitkan dalam menjalankan bisnis dengan efisien. Selanjutnya yaitu dalam masalah keamanan. Dalam masalah keamanan, lokasi yang aman akan memberikan rasa nyaman bagi pelanggan dan karyawan. Perhatikan tingkat kriminalitas di area tersebut sebelum memutuskan. Dan yang terakhir, itu adalah regulasi dan izin. Dalam hal ini, pastikan lokasi yang dipilih itu sesuai dengan regulasi setempat dan tidak memiliki hambatan hukum yang bisa mengganggu operasional bisnis. Dengan mempertimbangkan semua ini dan melakukan penelitian pasar yang tepat, kita dapat meminimalkan kesalahan dan memilih tempat dalam pemasaran. Memilih lokasi yang tepat dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi bisnis dan menarik konsumen potensial serta meningkatkan peluang kesuksesan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Intan Helendia. Kepada Intan dipersilakan. Terima kasih kepada Sasi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yaitu tidak memperhitungkan tren masa depan. Memilih tempat tanpa mempertimbangkan tren masa depan dalam industri atau pasar dapat membuat bisnis menjadi ketertinggalan. Penting juga untuk memilih tempat yang relevan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan pasar di masa mendatang. Misalnya, dengan munculnya teknologi baru dan perubahan perilaku konsumen, lokasi yang tadinya dianggap strategis bisa saja kehilangan nilai strategisnya di masa depan. Oleh karena itu, melakukan riset pasar yang mendalam dan terus mengikuti perkembangan tren industri sangatlah krusial, karena dengan mengabaikan faktor ini dapat mengakibatkan terjadinya kegiatan yang berakibat fatal, seperti berkurangnya lalu lintas pelanggan atau meningkatnya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan. Lalu selanjutnya yaitu kurangnya evaluasi kinerja. Setelah memilih tempat, penting juga untuk terus melakukan evaluasi kinerja untuk memastikan bahwa lokasi tersebut efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Tidak melakukan evaluasi itu dapat membuat bisnis melewatkan peluang untuk melakukan perbaikan ataupun menyesuaikan yang diperlukan. Evaluasi kerja juga melibatkan analisis seperti metrik, juga seperti penjualan, lalu lintas pelanggan, dan tingkat konversi. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi tren musiman dan perubahan pola pembelian konsumen yang bisa mempengaruhi kinerja lokasi tersebut. Dengan melakukan evaluasi berkala, bisnis dapat mengidentifikasikan area yang memerlukan peningkatan, mengambil tindakan kolektif, dan mengoptimalkan strategis pemasaran untuk memastikan
lokasi tetap relevan dan kompetitif. Mengabaikan evaluasi kinerja bisa berarti melewatkan peluang untuk memperbaiki insensiasi dalam meningkatkan profitabilitas. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Tempat yang menarik bagi orang dapat bervariasi tergantung pada minat dan preferensi individu. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa jenis tempat yang sering dianggap menarik oleh banyak orang. Yang pertama yaitu adalah tempat wisata. Destinasi wisata seperti pantai, pegunungan, dan tempat bersejarah sering menjadi pilihan yang menarik bagi banyak orang untuk berlibur dan menikmati waktu ruang bersama keluarga dan bersama teman. Yang kedua adalah taman kota, taman hiburan, dan taman tema sering menjadi tempat yang menarik bagi keluarga dan teman-teman untuk bersenang-senang dan beraktivitas rekreasi. Yang ketiga adalah pusat pembelanjaan. Mall dan pusat pembelanjaan dengan berbagai toko, restoran, dan hiburan sering menjadi tempat favorit bagi banyak orang untuk berbelanja dan bersantai. Kemudian yang keempat adalah tempat kuliner. Restoran, kafe, dan warung makan yang menawarkan makanan dan minuman yang lezat sering menjadi tempat yang menarik bagi pecinta kuliner untuk mencicipi berbagai hidangan. Kemudian yang kelima yaitu tempat seni dan budaya. Museum, galeri seni, teater, dan acara seni budaya sering menjadi tempat yang menarik bagi pecinta seni dan budaya untuk mengeksplorasi dan menghargai karya seni. Kemudian yang keenam ada tempat rekreasi. Lapangan olahraga, kolam renang, gym, dan pusat rekreasi lainnya sering menjadi tempat yang menarik bagi orang-orang yang gemar berolahraga dan menjaga kesehatan. Kemudian yang ketujuh ada tempat alam. Taman nasional, hutan, dan tempat alam lainnya yang menawarkan keindahan alam dan kegiatan outdoor sering menjadi tempat yang menarik bagi pecinta alam dan petualangan. Jadi setiap individu memiliki preferensi yang berbeda-beda. Jadi penting untuk memilih tempat yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pribadi untuk mendapat pengalaman yang memuaskan diri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Divo. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lokasi toko fisik atau retail store location. Yang pertama itu ada flagship store, di mana flagship store ini adalah toko utama yang seringkali berukuran besar dan terletak di lokasi yang strategis, seperti pusat kota atau area perbelanjaan terkenal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan citra merek dan menarik perhatian konsumen. Adapun ciri-ciri dari flagship store sendiri. Yang pertama, desainnya menarik. Flagship store ini biasanya memiliki desain interior dan eksterior yang unik serta mencolok karena sesuai dengan salah satu tujuannya, yaitu menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu pengalaman belanjanya yang unik. Flagship store ini biasanya menawarkan pengalaman belanja yang istimewa dan berbeda dari toko-toko lain, seperti memberikan diskon atau potongan harga yang besar-besaran. Selanjutnya yaitu ada pop-up store. Nah, pop-up store adalah toko sementara yang dibuka untuk jangka waktu terbatas di lokasi tertentu. Nah, biasanya pop-up store ini bertujuan untuk mempromosikan produk atau menguji pangsa pasar. Adapun ciri-ciri dari pop-up store. Yang pertama, waktunya terbatas. Pop-up store ini hanya beroperasi selama beberapa hari hingga beberapa bulan saja. Selanjutnya, lokasinya strategis. Karena bertujuan untuk mempromosikan produk, pop-up store ini biasanya berada di area yang ramai atau di tempat-tempat yang sedang tren untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya yang ketiga ada mall dan pusat perbelanjaan. Nah, ini adalah toko fisik yang berlokasi di dalam mall atau pusat perbelanjaan. Toko ini memanfaatkan keramaian untuk menarik perhatian banyak orang, sehingga banyak konsumen yang tertarik untuk datang ke toko tersebut. Ciri khasnya yang pertama itu lokasinya terkonsentrasi, artinya lokasi toko ini tuh berada di area yang sering dikunjungi konsumen untuk berbelanja dan bersantai. Selanjutnya, sinergi dengan toko lainnya, artinya
toko yang berada di mall atau pusat perbelanjaan ini saling bersaing satu sama lain dengan toko-toko lain yang relevan. Mungkin itu saja dari saya. Baik, saya Nabila Zahra akan melanjutkan materinya nih. Dari semua materi-materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, terdapat manfaat-manfaat nih mengenai memilih tempat yang baik dan juga yang efektif. Nah, yang pertama itu yaitu memilih tempat yang baik dan efektif itu membantu kita untuk menjaga target audiens yang tepat nih. Misalnya kayak memilih lokasi yang sering dikunjungi oleh target marketing kita nih. Nah, yang kedua itu yaitu tempat yang strategis itu dapat meningkatkan visibilitas sebuah merek nih. Misalnya kayak tempat yang terkenal, itu dapat membantu meningkatkan kesadaran merek di kalangan konsumen, baik anak muda, ataupun orang dewasa, ataupun anak-anak. Nah, lanjut yang ketiga, tempat yang baik dapat meningkatkan interaksi dengan konsumen dan memperkerat hubungan dengan mereka. Kita tentunya perlu ya untuk mendekatkan diri dengan konsumen kita. Yang keempat, tempat yang strategis dapat menciptakan peluang penjualan yang lebih baik. Yang kelima, memilih tempat yang efektif secara geografis dan logistik itu juga dapat mengurangi biaya pemasaran dan juga mudah diakses yang dapat mengoptimalkan pengeluaran nih teman-teman. Nah, jadi dengan memilih tempat yang efektif untuk pemasaran itu dapat meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran, meningkatnya interaksi dengan konsumen dan mencapai tujuan pemasaran yang lebih efisien juga tentunya. Nah, hal ini tuh juga merupakan faktor yang penting dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran. Nah, mungkin itu saja nih dari kelompok kami. Kebetulan juga saya pembawa materi terakhir. Itu saja dari kelompok kami mengenai materi place ataupun tempat. Dan saya akan akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Demikianlah pembahasan materi yang kami jelaskan mengenai place dalam konteks pemasaran. Dapat kita simpulkan bahwa place atau tempat merujuk pada saluran distribusi yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Hal ini termasuk semua aktivitas yang memastikan produk tersedia dan mudah diakses oleh target pasar pada waktu dan tempat yang tepat. Secara keseluruhan, place adalah komponen kritikal dalam bauran pemasaran yang membutuhkan perencanaan strategis untuk maksimalkan jangkauan dan ketersediaan produk bagi konsumen. Sekian pemaparan dari kami mengenai materi place. Bila ada kesalahan kata maupun perilaku dari kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena sudah menonton video pembelajaran kami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di hari-hari yang menyenangkan selanjutnya.